Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini kita akan belajar tentang materi berbusana muslim. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang iman pada malaikat, maka hari ini kita akan belajar dengan materi yang lain, yakni tentang berbusana muslim. Nah, anak sekalian, kalian perhatikan apa yang sudah saya share screen ini, berbagai macam berbusana. Jadi tentunya akan menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah bentuk busana muslim yang cocok bagi kita, utamanya adalah mungkin bagi kalangan perempuan. Karena tren busana muslimah di kalangan perempuan Indonesia ini beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Tentu hal ini karena perkembangan budaya dan lain sebagainya, sehingga berbagai macam mungkin busana bisa ditampilkan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim, terlebih dahulu, teman sekalian, bagaimanakah seorang muslim seharusnya untuk berpakaian dari berbagai macam terpaan budaya yang sudah sekian abad berabad-abad, berbagai macam pakaian yang sudah masuk ke Indonesia, khususnya kultur budaya yang itu tentunya kita bisa menyaring bagaimana yang baik untuk bisa kita gunakan. Jangan sampai kita mengatasnamakan kultur budaya tapi menyalahi aturan Islam. Karena Islam sendiri adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Dalam hal berbusana sendiri, Islam mengajarkan bahwa tentunya untuk selalu mengedepankan nilai-nilai keislaman. Jangan sampai kita terbawa arus budaya Barat, budaya Eropa yang itu cenderung pada kebebasan. Karena menganggap bahwa berpakaian itu adalah privasi, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat itu menjadi hak mereka tanpa mengindahkan orang lain. Jadi kalau diingatkan, mereka mengatakan itu adalah sebagai privasi. Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan pada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Nah, seperti tadi, mengatakan terus sebagai hak asasi, padahal budaya Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Diingatkan lagi, ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar, tidak menyadari. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh seperti itu.
membuat kerusakan di muka bumi dan lain sebagainya. Karena kita memiliki aturan sendiri, yakni aturan yang diajarkan dalam Islam. Termasuk berbusana ini, berpakaian. Hijabmu tak akan pernah membatasi aktivitasmu. Jadi kalau kita sudah berbusana muslim, memakai hijab, khususnya bagi perempuan, hijab bukanlah membatasi aktivitas. Siapa yang mengatakan bahwa berhijab itu nanti akan terbatas aktivitasnya? Kalau ada yang mengatakan seperti itu, berarti mereka tidak paham bagaimana berbusana seharusnya. Berbagai macam model bisa kita gunakan. Karena hijabmu tak akan pernah membatasi aktivitasmu. Anak sekalian, apa sih landasan latar belakang bahwa kita ini harus berbusana yang baik? Karena dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari landasan surat Al-Ahzab tadi ayat 59, kita harus tahu bahwa fungsi daripada berpakaian utamanya sebagai seorang muslim adalah yang pertama adalah menutup aurat. Kemudian selain menutup aurat ada fungsi lain, yakni sebagai perhiasan. Nah, sebagai perhiasan mungkin kita memiliki mode yang berbagai macam, itu silahkan. Tetapi sepanjang bisa menutup aurat. Menutup aurat, tidak transparan, tidak terlalu ketat. Itu adalah syarat untuk berpakaian sebagai seorang muslim. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai pelindung. Yang mungkin kalau kita tidak berpakaian, maka badan kita akan mudah terkena sakit. Karena pakaian sebagai fungsi pelindung. Di luar, kalau kita dalam perjalanan, kita bisa menggunakan jaket dan lain sebagainya sebagai penutup tubuh kita supaya angin tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita tidak mungkin masuk angin. Ya. Fungsi pakaian yang utama ini ada 3. Ya. Jadi tadi pertama menutup aurat sebagai perhiasan dan sebagai perlindungan. Oke. Lalu seperti apa khususnya bagi seorang perempuan untuk bisa mengenakan jilbabnya? Nah, kerudung hingga menutup dada. Nah, jadi dijulurkan jilbabnya, kerudungnya itu menutup dada sehingga dadanya tidak terlihat. Kemudian dari atas ke bawah menjulurkan hijab ke seluruh tubuh. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Gini, ya. Ini adalah contoh-contoh busana yang syar'i yang bisa kita tiru, yang bisa kita gunakan. Nah, jangan seperti ini. Kalau seperti ini tidak cocok sebagai seorang muslim. Nah, misalnya benar pakai jilbab tapi
kakinya nampak, ketat, dan lain sebagainya. Ini tidak sesuai, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Ini contoh-contoh, kelihatannya pakai kerudung, tapi transparan, pakai baju yang transparan. Nah, ini juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Atau mungkin terlihat pahanya dan sebagainya. Nah, kalau ada semacam ini, kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ini masih tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Apalagi seperti ini. Nah, ini juga tidak boleh. Banyak kita temui hal yang semacam ini. Terlihat bagian belakang, betis, dan lain sebagainya. Ini tidak seperti itu. Bagaimana yang baik? Nah, beginilah yang baik. Mungkin seperti inilah menutup aurat. Yeah. Contoh-contoh yang tidak baik. Nah, dari berbagai macam contoh dan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa seorang muslim dalam berpakaian itu harus sesuai dengan ketentuan Islam. Yang bagaimana ketentuan Islam itu? Yang pertama adalah menutup aurat. Kalau sudah menutup aurat, nah fungsi yang lain yang menutup aurat itu yang seperti apa? Menutup aurat itu bajunya tidak transparan, tidak terlalu ketat, ya. Karena kalau sudah terlalu ketat dan transparan itu berarti sudah menyalahi ketentuan. Nah, itu tadi contoh-contoh mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dari badannya. Dan hendaklah mereka menutupkan humur jilbabnya ke dadanya. Ya. Nah, kalau sudah, itu tadi yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat pada pertemuan kali ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan doa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.